Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Fadilah. Saya dari jurusan biologi. Video kali ini tentang fisiologi tumbuhan, yang mana hubungan antara tumbuhan dan air. Hubungan antara tumbuhan dan air ini dibagi menjadi dua pertemuan. Yang kemarin pertemuan pertama membahas tentang menjelaskan difusi dan osmosis. Kedua, menjelaskan potensi air. Yang ketiga, menjelaskan potensi osmosis. Yang ketiga yang kemarin sudah dijelaskan dan dijabarkan oleh Ibu, dan yang selanjutnya kita akan membahas lebih sedikit tentang pelajaran kemarin, yaitu pengertian difusi dan osmosis, yaitu difusi adalah berpindahnya suatu molekul dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Molekul tersebut sekarang kita disebut dengan larutan. Sedangkan osmosis adalah berpindahnya suatu pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah melalui membran semi-permeabel. Difusi tidak ada melalui membran semi-permeabelnya. Itu yang membedakan difusi dan osmosisnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi air, yang mana pengertiannya adalah jumlah air yang terkandung dalam satu sel atau jaringan tumbuhan. Kita akan mempelajari potensi air ini. Mungkin ada tahapan-tahapannya dari potensi air bisa kita dapatkan. Kita harus mempelajari beberapa tahap-tahap berikutnya yang akan menyambung pelajaran berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi osmosis. Potensi osmosis sama dengan potensi osmotik, yaitu zat cair dalam vakuola dan bagian-bagian sel lainnya yang mengandung zat-zat terlarut di dalamnya. Artinya, zat cair tersebut adalah suatu larutan, dan potensi airnya seandainya dikeluarkan dari sel adalah potensi larutan atau potensi osmotik yang nilainya lebih rendah daripada potensi air murni. Hanya ya itu yang kita pelajari pada pembelajaran kemarin. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan sekarang, yaitu menjelaskan potensi tekanan, menjelaskan transport air, dan menjelaskan transpirasi. Yang mana potensi tekanan adalah salah satu ciri tumbuhan adalah adanya dinding sel yang kaku walaupun sedikit agak elastis. Apabila air masuk ke dalam sel, maka akan menyebabkan volume sel meningkat. Karena adanya dinding sel meningkat, pembesaran volume sel tidak bisa berjalan terus, tetapi akan berhenti setelah mencari ukuran tertentu, sehingga air masuk ke dalam sel pun terhenti. Dalam potensi tekanan ini juga ada potensi yang disebabkan oleh tekanan hidrostatik atau isi sel pada dinding sel. Nilai ditandai dengan bilang positif 0 atau dapat juga negatif. Penambahan tekanan terbentuknya tekanan turbo mengakibatkan potensi tekanan lebih positif. Tekanan osmotik, larutan berbanding lurus dengan konsentrasi molar zat dalam bentuk persamaan, dapat ditulis sebagai bisa dijabarkan sebagai ini rumusnya. Sedangkan selanjutnya kita akan membahas tentang transport air. Transport air adalah setelah zat-zat menembus masuk ke dalam jaringan akar, selanjutnya akan diangkat menuju daun untuk diolah menjadi berbagai zat yang dibutuhkan dalam tubuhan seperti lemak, protein, vitamin, dan zat-zat penting lainnya. Pengangkutan zat pada tumbuhan berlangsung melalui dua cara. Yang pertama, di luar pembuluh angkut atau yang disebut ekstravakuoler. Pengangkutan ekstravakuoler merupakan pengangkut air murni. Pengangkutan air dimulai dengan penyebaran oleh
bulu akar, kemudian masuk menuju sel-sel epidermis. Dari sel-sel epidermis, air menuju korteks dan diteruskan sel-sel ke endodermis. Akhirnya air masuk ke stele dari korteks. Air didistribusikan menuju sel-sel untuk proses metabolisme tumbuhan. Pengangkutan ekstravakuolar berlangsung dalam dua cara, yaitu simplastik, yaitu pengangkutan air dari sel ke sel melalui plasmodesmata. Pengangkutan mulai bagian yang hidup dari sel, seperti gambar selanjutnya. Aploplastik, pengangkutan dari ruang antarsel ke ruang antarsel lainnya. Juga bisa dilihat dengan gambar ini. Kedua, pengangkutan vakuoler. Pengangkutan ini adalah pengangkutan zat secara vakuoler, terjadi melalui pembuluh kayu, silen, dan pembuluh kulit phloem. Pengangkutan air dari akar ke batang terjadi melalui pembuluh kayu, membentuk aliran air, benang air. Setelah mencapai daun, sebaiknya dimanfaatkan oleh sel-sel daun untuk memasak makanan. Sebagai ahli air dan garam mineral yang lain dipindahkan ke phloem menyatu dengan aliran subklosa. Pada tumbuhan berkayu, dikotel bagian xilem berada di bagian kayu, sedangkan phloemnya berada di bagian kulit dekat kambium. Pada monokotil seperti jagung dan tebu, xilem dan phloemnya bersatu membentuk satu berkas angkut, letaknya tersebar. Sedangkan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tubuh yang lain dilakukan melalui pembuluh kulit, pembuluh tipis, atau disebut kita pembuluh tipis. Dan pembentukan aliran asimilat, selain asimilat melalui phloem juga diangkat bermacam-macam zat organik lainnya, hormon, dan juga ion-ion atau garam mineral yang berasal dari xilem. Selanjutnya transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dari tumbuhan melalui permukaan daun atau bagian lain dari tumbuhan. Umumnya sebagian besar transpirasi terjadi melalui daun. Walaupun proses transpirasi juga bisa terjadi melalui sel epidermis yang umumnya dilapisi oleh lapisan kortikula, sehingga jika ini terjadi disebut sebagai transpirasi kortikula. Transpirasi kortikula ini mungkin terjadi saat tumbuhnya menutup stomata, sementara cahaya matahari dan suhu udara di sekitarnya tumbuh cukup tinggi. Transpirasi merupakan cara yang efektif bagian tumbuhan untuk menghilangkan energi atau panas laten, sehingga tumbuhan suhu tetap terjaga pada suhu fisiologis. Stomata daun adalah ibarat pintu gerbang bagi keluarnya air dari daun tumbuhan ke atmosfer. Air berdisfusi ke keluar stomata pada saat stomata membuka karena karena perbedaan tekanan uap air. Tekanan atmosfer, tekanan uap air rendah dengan ruang dalam stomata. Tekanan uap air tinggi, stomata tumbuh umumnya lebih banyak terdapat di dalam daun bawah adeksial, sedangkan permukaan daun bagian atas adeksial, jumlah stomatanya relatif sedikit. Pergerakan transpirasi adalah perbedaan konsentrasi uap air di ruang dalam stomata dengan konsentrasi uap di udara bebas. Semakin tinggi perbedaan konsentrasi uap air antara kedua ruang tersebut, akan semakin besar laju transpirasi. Besarnya laju transpirasi dari satu jenis tumbuhan ditentukan oleh beberapa faktor. Secara garis besarnya terdiri dari 4, yaitu faktor tumbuhan luar, faktor dalam tumbuhan. Faktor luar tumbuhan adalah suhu udara, kelembapan, kecepatan angin, dan intensitas cahaya. Sedangkan faktor dalam jumlah stomata, ukuran stomata, pembukaan stomata, dan luas jumlah daun. Selanjutnya, suhu udara yang tinggi akan mempercepat laju transpirasi karena suhu tinggi akan menemukan tekanan uap udara. Tekanan ada di sebuah tumbuhan.
pengaruh intensitas cahaya terhadap laju transportasi adalah terkaitnya dengan pembukaan stomata daun. Intensitas cahaya yang tinggi akan menyebabkan stomata membuka secara maksimal. Itulah ketiga materi yang akan dilanjutkan, yaitu potensi tekanan, transport air, dan transpirasi. Inilah materi yang bisa saya jabarkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.